Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Gus Samit sebagai tim pemenangan Mahfud Arifin. Kemudian Pak Bagion, Direktur Relawan. Yang saya hormati sahabat saya yang berhasil merayu saya, Dr. David. Benar, kemanapun saya pergi, karena untuk saya mau jadi wali kota mepet terus ada. Kecuali saya ke kamar mandi. Itu benar. Tapi yang herannya, saya nggak bisa ngelacak dia kalau dia pergi. Ya itu hebat. Ya. Punya ilmu apa nggak tahu saya. Ya kan? Kalau saya bisa diketahui terus kecuali ke kamar mandi. Kalau dia, di mana aja saya susah nyarinya kalau saya butuh. Siluman ini namanya. Ya kan? Pak David ini. Bu Yayu sebagai ketua relawan pendukung Mahfud Arifin, saya tadi mendengar posko nantinya target adalah 1.405. Lebih baik posko ini dinamakan posko 1405. Ayo, posko 1405 itu tahu sama dengan pendukung MA Arek Surabaya. Jelas ya, Pak? Setuju? Posko 1000 relawan 1405. Nanti tinggal di bawahnya tulis 1, 2, 3 sampai ketemu 1405, berarti sudah lengkap semuanya. Bu Yayu ya. Nah, terima kasih. Saya pagi ini mulai kemarin pagi saya sudah bergerak di daerah utara. Kerembangan Utara saya. Tadi pagi kemarin 6:30 sudah di Kerembangan Utara, diundang oleh RW saya minta maksimal tetap protokol kesehatan dan jaga jarak. Dalam perjalanan saya temukan di situ ada pasar. Itu di belakang Sampurna. Itu ada pasar, ada tulisannya Pasar Baru. Sebelah kanan pasar lama, terus ada jembatan. Pasar baru tapi jelek amat. Pasar baru jelek. Sebelah kanan pasar lama tambah jelek lagi. Di situ ada jembatannya, namanya jembatan apa nggak tahu, penghubung antara pasar lama dan baru. Kebalen. Itu karatan semuanya. Rasanya sedih, prihatin melihat kondisi gini. Inilah perlunya revitalisasi pasar. Pasar itu adalah tempat ekonomi masyarakat yang di depan. Tadi pagi saya juga begitu. Jam 7, lambat saya 6:30, makanya saya ini agak lambat. Saya juga jalan kaki, olahraga, telusuri Jalan Darmo sampai ke pasar namanya Wonokromo. Masuk saya di bawah di pasar-pasarnya juga sangat memprihatinkan. Ada ketidaknyamanan antara penjual dan pembeli. Di situ lorongnya sempit, kalau di sini mesti ada interaksi yang jual sama yang beli. Terus di sini juga ada kios penjual yang beli, yang lewat nggak bisa. Kalau yang sini beli, yang sini beli, dan semuanya kondisi kotor. Itu di bawah dan ada. Sudah jalannya sempit, di situ ada pedagang naruh barang-barangnya. Tambah sempit lagi. Dan sangat kotor, lingkungannya yang tidak sehat, tikus kemana-mana. Sebelumnya juga sama, saya ke pasar Putra. Lanjut tadi pagi saya pura-pura mampir ke Polsek Wonokromo. Saya masuk sana, sebelum ke Wonokromo saya disambut orang, semuanya minta foto. Ada posko Mahfud Arifin. Wah, saya nggak tahu nyebrang. Terus kemudian saya jalan ke dalam, ke kampung-kampung di depannya Wonokromo itu. Keluar saya, terus Pak Mahfud ya, wah kok tahu kamu? Terus minta foto semua situ. Oh, kayaknya ada poskonya Bapak ini. Saya datangi poskonya ke warung, menyampaikan unek-uneknya tentang situasi kondisi Wonokromo. Minum kopi saya di sana. Semuanya sih, semua foto satu-satu semua. Ya itu saya tahu. Dari situ saya ke Polsek Wonokromo. Wonokromo pura-pura saya ke belakang. Saya ingin tahu situasi Polsek saja. Dulu itu tempat anggota saya dinas. Kemudian itu terus saya kepingin tahu. Mulai kecil tuh saya tahu karena rumah saya di Ketintang, sekolah saya di SMP Negeri 1 Pacar, di belakangnya wali kota. Itu melewati Wonokromo, Mas.
Sejak dulu saya tahu yang sebelah kiri sebelum kebun binatang itu tempat depannya terminal Joyoboyo itu ada stasiun lama. Ya. Banyak namanya penyanyi di sini. Ini, kamu sini, Samsul. Siapa yang bangunin kamu pagi hari ini? Saya bangunin tadi itu. Saya nggak ngerti, nggak sengaja masuk ke dalam-dalam itu. Waduh, Pak, ini temannya Pak Samsul langsung Pak. Yang mana? Tidur Pak. Bangunin, ada Pak Mahfud. Langsung bangun dia. Sama istrinya yang masih masak. Enak aja nih. Laki-laki cuman kerjaannya gedein keteknya. Iya. Terus istrinya masak. Mana ada Pak Samsul tidur Pak. Bangunin, ada saya. Saya nggak ngerti. Lorong kecil-kecil jalan itu. Sungguh sedih saya. Prihatin saya. Masa ini mau dikatakan Surabaya kota metropolitan? Bisa dikatakan metropolitan? Belum. Seperti Bu Yayu bilang, keindahan-keindahan dari kampung-kampung yang indah kemudian menjadi kota yang besar, menjadi kota yang indah, itu baru metropolitan. Betul nggak? Betul. Bukan sekedar yang di jalan protokol Darmo doang yang cantik, pohonnya yang cantik. Tempat tinggal, lingkungan yang tidak layak huni, yang tidak sehat, belum pantas dan layak Surabaya menjadi kota. Betul. Saya lebih senang ngopenin orang daripada ngopeni pohon. Betul nggak? Betul. Pohon penting untuk udara, tapi lebih penting orangnya. Betul? Betul. Ini yang terjadi. Saya masuk di situ nggak tega saya itu rasanya. Betul Pak Samsul ya? Sudah berapa tahun tinggal di sana Pak Samsul? 16 tahun. Di situ itu ada satu rumah yang bisa 3 kakak, 4 kakak. Satu rumah 4 kakak, 3 kakak tinggal satu rumah. Kalau malam silakan datang ke sana, masih banyak orang yang tidur-tidur di luar. Betul Pak Samsul? Itu terjadi di Surabaya. Apakah ini Surabaya kota metropolitan? Belum. Apakah ini dikatakan Surabaya smart city? Belum. Masih jauh. Kegiatan tadi malam saya senang. Saya ingin tahu saja. Ada anak muda, ternyata anak kenjeran. Baru 2 bulan dia putar, itu sudah ditonton 43 juta penonton YouTube-nya. Anak Surabaya. Datang ke rumah saya, namanya Sarah Fajira. Boleh dilihat di YouTube-nya. Itu anak Surabaya. Sarah Fajira. Tahu-tahu saya Pak, dapat salam dari papa saya. Papamu siapa? Saya tidak tahu memang. Pak Mudi. Agak lupa ya, Pak Mudi yang mana? Ditunjukin foto. Waduh, itu tuh pemain organ saya itu. Oh iya, saya tahu. Salam balik sama bapakmu. Langsung saya telepon bapaknya, ikut nyusul tempat saya. Yang saya ajak dialog, kira-kira apa yang kamu inginkan kalau saya jadi wali kota? Ingin tempat-tempat untuk kreativitas anak muda, anak milenial, dibagi wadah, diberi ruang. Bapak bayangin dalam waktu 2 bulan sudah 43.000 penonton. 2 bulan saja. Boleh dilihat Sarah Fajira. Jadi inilah yang nantinya ke depan. Taman bukan sekedar taman yang ujungnya pembiayaan doang. Hanya ngerawat, hujan-hujan mau disemprot karena kewajiban nyemprot. Ya, orang Amerika bingung, ini apa orang Surabaya ini? Hujan-hujan kok disemprot, ya. Kok hujan-hujan disiramin? Ini gendeng mangan sabun tayo apa orang Surabaya? Itu fakta. Sebetulnya kan enggak. Pencitraan Pak. Terus kamu yang ngomong ya. Dan itu fakta. Tapi taman itu bisa bermanfaat untuk anak-anak bermain. Taman itu bisa menghasilkan suatu karya-karya anak muda yang kreatif. Betul. Untuk menghasilkan sesuatu. Betul. Sungai sama. Sungai jangan dibiarkan sungai untuk mengalirkan air aja ditata, tapi buat anak-anak kreatif muda. Sayang taman-taman banyak yang indah tetapi cuma nyiram doang, tidak menghasilkan sesuatu. Kalau itu menghasilkan aktivitas anak-anak muda kreatif, menghasilkan kemudian hasil PAD-nya bisa digunakan bangun yang lain dong. Betul. Pasti bulak-bulak tapi dibangun dong biar gak bulak banget ya. Ya. Betul nggak? Betul. Iya dong.
itu orang sana ibu ya, saya udah ke sana itu ya. Jadi itulah ke depan Surabaya ini harus lebih baik, Surabaya harus lebih maju lagi. Bu Risma sudah memberikan warnanya untuk katakanlah orang dari Jakarta dari mana melihat tamannya bagus di protokolnya doang. Tetapi orang Surabaya sekarang butuh yang lebih. Surabaya nggak kepingin banjir lagi, betul nggak? Betul. Kita dipertontonkan pada saat sekarang ini, Tuhan pandemi corona ini, ya kita dipertontonkan banyak yang terpapar. Kemarin saya dengar kepala PDAM supirnya meninggal, kepala PDAM Rusdianya Surabaya meninggal. Banyak keluarga-keluarga yang semua keluarga meninggal, anaknya termasuk. Ada banyak. Ini dipertontonkan ke depan, termasuk program saya untuk merevitalisasi rumah sakit sebagai rumah sakit di puskesmas menjadi garda terdepan untuk pelayanan medis di tingkat kecamatan. Sudah saya rumuskan. Sekolahan-sekolahan juga sama. Tadi bilang ada anak, Pak, di tempat saya itu di daerah Kapas Madya, SD-nya nggak ada. Begitu. SD di Kapas Madya, nggak harus jauh dia. Pendidikan juga termasuk program-program saya yang harus kita prioritaskan. Berikutnya juga banyak program lain, termasuk program kesejahteraan masyarakat. Ya, kita melihat kesejahteraan masyarakat terkait dengan ketenaga kerjaan. Pasar Turi yang harusnya bisa menampung 11.000 orang pedagang sekarang kayak apa Pasar Turi? Mandek, Pak. Monumen. Kayak apa Pasar Turi itu? Padahal itu adalah ikonnya Surabaya. Orang Indonesia Timur semua berbondong-bondong tulaannya di Pasar Turi. Sekarang kemana? Kita lihat tempat hiburan rakyat yang THR kayak apa? Sepi, Pak. Mati suri. Ya, mati suri. Itu prihatin kita, harusnya bisa juga menampung tenaga kerja. Untuk ke depan saya berjanji Pasar Turi harus bisa digunakan dagang lagi orang Surabaya. Janji saya harus merugikan buat Pemkot sendiri. Enakan orang yang sudah membangun ngeplang duit triliunan untuk bisa mendapatkan uang dari Pasar Turi. Tetapi yang sengsara adalah rakyatnya. Itu yang harus kita rubah nanti ke depan, termasuk hal-hal yang lain. Jadi program-program saya sudah saya buat. Saya senang dari relawan pendukung Mahfud Arifin Arek Surabaya yang digawangi oleh Dr. Dawin selaku pembina dan Bu Yayu melebihi kecepatan partai-partai yang disiapkan oleh Bu Sari. Kecepatannya melebihi itu. Kita baru merancang rapat-rapat, ini udah jadi bos. Ya, luar biasa ini Pak Bagian itu. Relawannya jauh nggak apa terus jauh nggak ya, jadi itu luar biasa ya. Saya sekali lagi terima kasih dengan relawannya Bu Yayu. Mudah-mudahan dalam 1 bulan lagi bisa saya selesai, atau mungkin sambil berjalan bisa saja posko nanti saya lihat salah satu posko. Siapa yang poskonya saya lihat, ayo. Siap. Saya akan datang ke sana langsung. Ayo, semuanya sambung saya datangi. Siap? Siap. Ya bagus, ya kan? Pak Madiun, ini tantangan buat orang-orang partai. Mana tadi ada anggota DPR termuda tadi mana? Suruh sini nih. Ada anggota DPR termuda ini. Partai PAN, supaya dia harus mempersiapkan poskonya. Bu Cici, sini Bu Cici. Ini anggota DPRD termuda dari Partai PAN. Saya minta Mbak JJ jangan kalah, relawan ini melebihi kecepatan partai. Itu luar biasa. Kalau mudah-mudahan 1 bulan lagi nggak sampai sudah posko berdiri 1.405. Itu ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dari Bu Yayu dan seluruh Pak relawan Mahfud Arifin, pendukung Mahfud Arifin Arek Surabaya untuk terus bekerja seperti yang disampaikan Bu Sami. Walaupun nanti Pak Bagian tolong dipandu, diberikan namanya guidance untuk relawan-relawan harus berbuat apa yang boleh dan apa yang tidak.
Mari kita sepakat, Surabaya tidak boleh lagi kita ini membangun dengan cara naik tangga. Tidak boleh. Kita harus naik lift. Kita harus mengejar ketinggalan. Betul. Tidak bisa 1, 2, 3, 4 lagi. Harus kita 2, 4, 8, 16 kecepatan yang kita harus kejar. Masa Surabaya kalah sama Palembang? Kita sepakat? Ya. Kita sepakat? Sepakat. Sepakat untuk bersama-sama membangun Surabaya lebih maju lagi. Oke. Terima kasih untuk para relawan yang hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.